Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Universitas Jambi di Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari manajemen modal kerja, tujuannya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Pertama-tama, untuk pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilitas pada perusahaan. Manajemen modal kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam hal seperti ini, berhubungan pada pengelolaan kas, persediaan, dan hutang piutang. Suatu analisis dalam modal kerja sangat penting bagi analisis internal ataupun analisis eksternal karena ada hubungan yang berkesinambungan antara modal kerja dan juga kegiatan sehari-hari di sebuah perusahaan. Jikalau pengurusan modal kerja tidak dilakukan sesuai prosedur, maka dapat menyebabkan kegagalan pada perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan manajemen modal kerja pada suatu perusahaan. Yang pertama itu sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Terakhir, sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, ada jenis-jenis manajemen modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Terus, di jenis modal kerja permanen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modal kerja premier, yaitu modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Yang kedua ada modal kerja normal, yaitu adalah modal kerja yang wajib dan harus ada agar perusahaan terbiasa hanya untuk bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Jenis selanjutnya ada modal kerja variabel. Jenis ini yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang menyesuaikan dengan setiap perusahaan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan dan produksi. Modal kerja variabel ini terdiri dari modal kerja siklus, modal kerja musiman, modal kerja darurat. Modal kerja siklus adalah suatu modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Lalu modal kerja musiman adalah jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Lalu untuk modal kerja darurat adalah jumlah di setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan-keadaan yang terjadi pada luar kemampuan di perusahaan. Selanjutnya ada penentuan besarnya modal kerja. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja. Yang pertama itu ada periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja. Yang kedua ada pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya. Nah, jika pada pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi makin lamanya suatu periode perputar, maka dengan itu jumlah modal kerja yang akan dibutuhkan akan semakin besar. Maksudnya, dengan periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan dari suatu periode yang meliputi jangka pemberi kredit yang dibeli, lamanya dari suatu proses produksi itu sendiri, lamanya penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, lamanya barang maka dari itu disimpan, dan jangka waktu dari penerimaan piutang. Selanjutnya ada komponen modal kerja, itu dibagi menjadi dua, ada aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar ini bagian-bagiannya ada kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang dagang, penghasilan yang akan masih diterima, persediaan barang, biaya yang akan dibayar muka. Lalu yang termasuk dalam hutang lancar itu ada hutang dagang, penghasilan yang ditangguhkan, dan hutang dividen. Selanjutnya kita masuk dalam investasi modal kerja. Investasi modal kerja ini terdiri dari
3 bagian. Yang pertama ada investasi dalam persediaan, yaitu merupakan elemen utama dari modal kerja yang aktiva selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Lalu ada investasi dalam piutang. Untuk memperbesar volume penjualan, kebanyakan perusahaan besar menjual produknya dengan kredit. Dengan demikian, piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Piutang memiliki tingkat likuiditas lebih dari persediaan. Dan terakhir ada investasi dalam kas. Kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid yang dimiliki perusahaan. Semua transaksi yang ada dalam maupun di luar perusahaan berkaitan dengan kas. Bagaikan darah yang terus-menerus mengalir dalam tubuh perusahaan yang memungkinkan perusahaan itu dapat melangsungkan hidupnya. Dan aliran kas menjadi laporan utama bagi para investor sebagai bahan pertimbangan yang utama. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai manajemen modal kerja. Jika ada salah kata maupun salah materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.